Ada lagi sedikit pada Mas. Bapak-bapak yang saya hormati, Ketua Umum Hamidah yang saya hormati, Pak Saiful, Pak Wakil Saiful, Pak Sekretaris Wilayah yang saya hormati, malam ini kita sengaja menulis para sekretaris, tapi saya enggak. Tadinya saya mau sosialisasi terhadap admin untuk pendataan, cuma kebetulan internetnya di sini udah pakai beberapa cara susah gitu. Saya nggak tahu nih internet di sini. Baik, ada 2 PO yang sedang kami susun. Baik Pak, mohon maaf ya, sedang kami susun. Ini peraturan organisasi yang pertama itu tentang kesekretariatan administrasi Hamidah, tentang pedoman penyelenggaraan administrasi Hamidah. Kita bahas satu-satu biar saya bisa finalisasi sebenarnya. Ya, pengertian udah cukup, nggak usah diinginkan. Yang pertama, kepengurusan adalah kepengurusan Hamidah untuk semua tingkatan. Jadi yang dinamakan pengurus Hamidah adalah semua tingkatan. Pengurus pusat adalah pengurus Hamidah tingkat pusat yang berkedudukan di Pondok Pesantren Miftahul Huda Manunjaya. Pengurus wilayah adalah pengurus Hamidah yang merupakan gabungan beberapa koordinator. Kemudian pengurus koordinator adalah pengurus Hamidah, gabungan dari beberapa anggota alumni dalam kecamatan atau kabupaten. Sekretariat adalah sekretariat Hamidah yang dipimpin oleh kepala sekretariat. Sistem administrasi adalah seperangkat peralatan, metode dan tata cara mengenal administrasi di sekretariat Hamidah. Persuratan adalah segala sesuatu yang terkait dengan surat menyurat, laporan, peralatan administrasi, sekretariat. Permasalahannya satu, kenapa kita bikin ini? Selama ini kop surat berubah-ubah, masih betul tadi yang dikatakan Pak Emin. Saya minta kita share juga bagaimana kop surat yang benar. Sebenarnya di administrasi itu tidak ada istilah benar dan salah. Yang penting seragam deh. Kalau bicara benar dan salah di luar, seragam aja. Apa yang kita bikin seragam betul, kita harus punya aturannya. Kalau aturannya udah dibikin, ditandatangani, disetujui, daek ke daek, harus ke harus laksanakan. Ya, baik. Saya satu, ruang lingkup udah jelas ya. Yang akan kita bahas adalah tentang kode tingkat kepengurusan. Sudah tadi kode tingkat kepengurusan sudah sampaikan saya ke Pak Sekul. Kemudian persuratan, laporan dan peralatan administrasi. Kode wilayah, setiap wilayah dan koordinator memiliki nomor kode sebagaimana terlampir pada lampiran yang tidak dipisahkan dalam peraturan ini. Jadi nanti kode yang tadi itu masuk ke PO, masuk ke PO. Kemudian persuratan, jenis-jenis surat yang ada di Hamidah. Yang pertama adalah surat umum, adalah surat yang dipergunakan untuk tujuan umum. Komponen dan isi ketentuan surat umum sebagaimana ketentuan yang berlaku. Yang kedua, surat keputusan. Yang pertama ada kepala surat, kemudian ada kepala surat keputusan, ada judul, ada nomor surat, ada konsideran berdiri, menimbang, mengingat, memperhatikan, diktum. Kalimat pembuka surat adalah Bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan miring tanpa garis serta tidak diakhiri dengan titik. Nah nanti kami lampirkan contohnya. Jadi aturannya kayak gini Pak.
Aturannya kayak gini, Bapak silakan mau kayak gimana bentuknya. Ini contohnya. Kemudian surat rekomendasi. Surat rekomendasi terdiri dari dua jenis, yaitu surat rekomendasi umum dan surat rekomendasi pengesahan. Biasanya jangan bicara koordinator, bicara pusat aja. Bikin surat koordinasi seenaknya kan. Rekomendasi merekomendasikan apa yang menjadi dasarnya. Di sini surat rekomendasi umum adalah surat dukungan atau persetujuan yang dikeluarkan organisasi untuk suatu kegiatan atau maksud tertentu. Kewanitaan mau ngadain acara, kita bikin surat rekomendasinya. Bagaimana contohnya surat rekomendasi? Kami nanti udah bikin, ada di laporan ini. Kemudian surat instruksi. Surat instruksi adalah surat pemberian perintah kepada seseorang pengurus kepengurusan di bawah untuk melaksanakan tugas tertentu. Ketua umum membuat instruksi kepada anggotanya. Beda surat instruksi, surat edaran, beda ya. Isinya nanti beda. Ini saya sudah jelaskan di sini, barangkali nanti kita bisa pelajari. Kemudian surat mandat dan surat kuasa. Surat mandat atau surat kuasa adalah surat pemberitahuan kuasa kepada seseorang untuk menjalankan wewenang. Nah ini yang salah, maaf ya. Biasanya dasarnya apa? Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan, contohnya ya, Ketua Hamidah Wilayah Ciamis 2 memberikan mandat kepada nama jabatan ya untuk apa gitu ya, untuk menghadiri. Beda dengan surat tugas, Pak. Kalau surat tugas itu menugaskan. Beda antara surat mandat, surat perintah. Kalau surat perintah pakai dasar undangan dari Ketua Hamidah ya, memerintahkan nama ini untuk melaksanakan ABCD pada tanggal sekian di anu dan melaporkan hasilnya kepada ketua wilayah. Misalnya itu kalau surat perintah. Kalau surat kuasa menguasakan diri kita. Kalau surat perintah kita nggak punya hak mengambil suara. Ingat ya. Kalau suratnya surat perintah, saya diperintahkan hadir di sini, udah Pak hadir aja, jangan bikin keputusan. Makanya kalau saya bukan mubes di sini, pasti mintanya bukan surat perintah, tapi surat kuasa. Biar kita kuasa, karena saya sudah dikuasakan oleh ketua. Itu perbedaannya. Bentuk formatnya sama, Pak. Bentuk formatnya sama. Dalam surat mandat diberikan kepada pelaksana kegiatan atau tugas-tugas tertentu. Ada yang tidak bisa dikuasakan. Dalam surat mandat harus disebut dengan jelas nama dan tanda tangan pemberi mandat. Surat mandat harus menyebutkan dengan jelas maksud pemberian mandat. Setelah mandat tersebut dilaksanakan, yang diberi wewenang harus melaporkan pelaksanaan mandat tersebut secara tertulis. Jadi kalau Bapak dikasih mandat, lapor ke diri. Ya, gitu ya. Surat tugas. Surat tugas adalah surat pemberian tugas kepada organisasi oleh ketua umum. Pengurus melakukan tugas. Kalau dibaca saya panjang. Dalam surat tugas harus disebutkan dengan jelas namanya. Ini surat tugas sudah. Kemudian, nah ini persuratan Hamidah. Ini yang akan kita samakan. Kata saya juga tadi bukan bagus dan tidak, benar dan salah, tapi seragam. Surat dicetak menggunakan kertas ukuran F4 atau folio warna putih 70 sampai 80 gram. Bukan benar kalau kandel 100 gram. Salah. Berarti kita harus belinya itu, Pak. Kenapa enggak 60 itu fotokopi? Kenapa enggak 100 itu adalah jilid? Jadi kita pakainya 60 dan 80. Sepakati, kalau emang surat itu mau A4, saya ubah pakai A4. Tapi rata-rata kita pakainya folio F4 ya. Makanya di sini surat elektronik menggunakan format PDF. Karena surat ada dua Pak sekarang. Ada surat yang tulis langsung, ada surat yang pakai elektronik. Jadi kalau saya kirim surat, kalau masih Word itu belum sah. Kenapa? Bisa diubah.
bisa dirubah. Apakah PDF tidak bisa dirubah? Bisa, angkat ciri ngerubahna. Mau pakai PDF editor, mau pakai apa, terserah lah. Kaciri untuk ngerubahna. Nah sekarang surat kenapa dari tulis tangan, nggak resmi? Malah saya pertanyaan juga, kenapa notaris sih masih pakai printer krek? Rata-rata notaris pakai itu ya. Dia benci, dia nggak bisa rubah sama sekali. Kalau printer laser kan bisa dihapus, diganti, nomornya ditambahkan hiji. Makanya kalau surat-surat berharga pasti nggak mau pakai tinta laser, inginnya pakai tinta krek biar jarumnya itu masuk. Itu nggak bisa sama sekali dihapus. Ya. Jadi surat diketik menggunakan komputer dengan font Arial atau Times New Normal. Times New Normal saya lupa. Times New Normal di ukuran 12, kalau Arial di ukuran 11. Itu standarnya. Surat umum disusun dengan model block style. Nanti ada jenis-jenis surat. Tata naskah saya lampirkan. Sudah dibikin, tinggal disahkan. Karena saya tidak berani Pak ngeluarin begitu saja tanpa disahkan. Terutama harus disahkan juga oleh pimpinan gitu ya. Ini block style itu rata kanan menjorok dalam 6 spasi kecuali nomor lampiran dan isi surat. Kalau block style kan enak, cuma gitu aja. Kepadanya bisa di kiri, bisa di ini kepadanya itu pilih surat khusus. Itu kalau surat umum ya. Kemudian surat umum disusun dengan surat khusus, keputusan, pengesahan, mandat, tugas pengantar. Kalau saya ditulis dengan full block style. Jadi dia hanya di bawah, full kanan kiri dihabiskan. Kalau block style kan ada menjorok sedikit ya. Di sini ada lurus ya kan. Tapi kalau ini margin kiri berukuran 3. Sedangkan judul penanggung jawab surat dan tanda tangan ditulis center. Jadi kalau surat itu surat mandat itu di tengah. Gak boleh ada di pinggir. Gak boleh ada lagi di pinggir. Margin kiri berukuran 3 cm dan margin kanan berukuran 2 cm. Penyusunan surat diusahakan agar selalu dalam susunan harmonis. Maksud harmonisnya udah acak-acakan suratnya. Jika isi cacat singkat maka dipergunakan spasi yang lebih lebar. Spasi kita pakai 1,5, tapi kalau suratnya singkat kita pakai 2. Ulas surat dikumpulin salib gitu ya. Oke, kepala surat sekarang. Ini kop surat. Tadi udah dibikin kop surat. Yang saya inginkan, setiap surat dari pengurus Hamidah harus menggunakan kepala surat yang tercetak. Yang tercetak. Terserah mencetaknya pakai komputer, mau pakai percetakan dulu, yang penting tercetak. Kepala surat sebagai penulis pemuat 1 lambang Hamidah wajib. Tingkat kepengurusan Hamidah tadi sudah dijelasin, pengurus pusat, pengurus wilayah. Tulisan himpunan alumni Duta Buddha, alamat sekretariat lengkap. Jadi kalau ada di bawahnya udah ini sekretariat, ada tulisan alamatnya. Makanya kalau Hamidah Ciamis 3 pengurus wilayah, misalnya himpunan alumni Duta Buddha Ciamis 3, di situ ada sekretariatnya. Ada sekretariat. Maaf sekretariat kita nomor HP-nya salah, saya ganti. Kemudian garis double melintang, ada garis 2 di bawahnya. Ada garis 2 di bawahnya setelah kop surat. Alamat telepon, email, media sosial, website jika ada. Format kepala surat terlampir pada ini. Kemudian identitas surat. Yang kita butuhkan di identitas surat adalah pertama ada nomor surat. Tadi kan ada nomor surat. Kemudian ada yang kedua ada lampiran dan ada perihal surat. Bukan hal, perihal. Kalau hal itu nggak tahu. Kenapa saya nggak pakai sifat? Kita bukan pengadilan, jadi sifatnya biasa aja semuanya. Biasanya kan suka ada gitu kan, nomor lampiran, sifat dulu kan, sifat segera, sifat terus sampai suratnya penting ya. Identitas surat sebagai nomor surat diketik di bawah kepala surat sejajar dengan kiri kanan. Nomor surat tadi udah terdiri dari 5 komponen A, B, C, komponen ayat 2 sampai berikut ini udah.
Nomor surat keluar buku agenda kode, ada kode ya. Tadi Pak Rimit tadi lupa. Jadi kalau PP berarti kodenya adalah pengurus pusat, kalau PW pengurus wilayah, kalau PK pengurus koordinator. Yang kedua di surat ya, itu ada kode surat itu. Ini termasuknya surat apa? Biasanya kan kalau di tata naskah 0800 0 sekian, kita pakai angka aja lah. Yang penting kan kata saya juga bukan benar dan salahnya, tapi seragam. Ya. Kalau surat umum, surat biasa, undangan, surat umum, SU kodenya. Jadi misalnya ya, kosong sekian, PP kode ya, pengurus wilayah pakai kode. Ya, PK koordinator pakai kode kan. Itu. Kemudian kita ada dari juga SU, surat umum. Kalau SK surat keputusan. Kalau instruksi surat instruksi. Kalau ST surat tugas. Kalau surat mandat SN. Batasi aja kita. Sepakati aja gitu. Ya di mana terima kalau sepakat itu. Bahasa satu ya. Bulan pembuatan surat ditulis dengan angka huruf Romawi 12 ini. Kemudian terakhir tahun pembuatan. Ada juga lampiran. Lampiran boleh disikat dengan lam. Ya lam titik diisi apabila surat lampiran itu. Angka tersebut menunjukkan jumlah jenis macam berkas bukan lembar halaman. Ya. Jadi kalau memang 10 halaman cukup satu berkas, jangan 10 halaman. Gitu ya. Atau satu lembar. Atau boleh satu bundar. Sekarang perihal. Di surat ada perihal kan? Tadi kan kita jelasin ya. Kop surat ini perihal. Perihal surat atau sikap perihal diisi dengan isi atau pokok surat secara singkat dan mudah dimengerti. Misalnya perihal surat pemanggilan. Kalau misalnya surat pemanggilan ketua wilayah, pemanggilan seseorang, itu misalnya undangan. Jangan sebutkan lagi undangan koordinator, undangan ini nggak usah. Atau kalau per orang, bentuknya lampiran per orang, cukup Pak kepada Ratno dan kawan. Undangan, atau apa ya? Rekomendasi Ratno dan kawan-kawan, PKK kalau banyak. Kalau satu kan bukan kurang rekomendasi. Perihal surat ditulis huruf besar, kapital tanpa garis bawah dan tidak diakhiri dengan titik. Undangan terbalik, udah nggak usah pakai titik lagi. Ya, nah, sekarang tahun tujuan. Biasanya di surat ada kepada yang terhormatnya. Tulisan surat adalah sasaran surat yang ditujukan kepada siapa surat itu. Dan nggak ada istilah di tempat. Sebenarnya nggak ada istilah di tempat itu, nggak ada Pak. Tempat nama bukan kerjasama atau tempatan biasa. Kepada Kapolres di tempat, udah kamu dicari habis belajar. Tujuan surat ditulis 2 spasi di bawah identitas, beberapa saja di bawah. Apabila isi surat singkat dengan posisi mencolok sebelah kanan, gitu ya. Tujuan surat bersifat massal, dapat disebutkan pada lampiran berikutnya. Tahu nggak sifat massal? Kepada yang terhormat terlampir. Di bawahnya berarti kan disebutkan koordinator Calis 1, Calis 2, Calis 3. Orang pusat, termasuk saya kalau bikin surat gampang banget. Kepada yang terhormat ketua wilayah se-Indonesia. Sebenarnya nggak boleh gitu. Sebenarnya kepada yang terhormat terlampir. Lampirannya wilayah Calis 1, Calis 2, Calis 3 seharusnya. Tapi kita ingin mudah kan, terlampir aja. Tujuan surat bersifat massal. Penulisan diawali dengan kata kepada yang terhormat atau disingkat dengan YTH. Kami tidak tahu ini. Apabila YTH itu ada nggak kata-kata hamidah? Nanti saya tidak masukkan ya. YTH kan formal, aroma, tapi biasa tetap yang terhormat gitu. Biasa nama ada kata-kata YTH. Kami ambil biasa ya. Lanjut. Isi surat adalah uraian isi pokok surat tersebut. Surat hanya memuat satu isi pokok. Jadi surat itu nggak boleh surat ya,
nggak boleh isinya macam-macam gitu. Satu, dua isi foto, termasuk undangan di atas tadi halnya apa gitu. Yang isi pokok. Isi surat ditulis dengan kata-kata sopan langsung menunjuki rasa hormat. Ini perbedaan yang akan kami sebutkan di isi surat. Surat pimpinan umum kepada bawahan itu dimohon saudara hadir. Cukup Pak. Tapi kalau kepada atasan dimohon yang terhormat ini supaya dapat menghadiri acara. Berarti kita kepada di atas. Kalau kita ke bawah, kalau punya teman kepada kita sama satu ini, ya udah. Demikian surat ini disampaikan. Misalnya demikian surat ini disampaikan. Itu kalau kita ke atas atau sama. Tapi kalau kita ke bawah, terima kasih, cukup. Jadi perlu ada beda. Nah, surat ini kepada atasan, kepada bawahan, atau kepada sesama. Itu kata-kata awal dan kata-kata akhir Pak yang bedanya. Gak jauh sih. Kemudian nanti blog lainnya kita kasih contoh satu-satu. Bila memakai singkatan kata-kata sarapan, hendaknya yang gaji dipakai DLL, rajin. Tapi jangan disingkat yang lain. Yang Maha Esa, YML, haji, walaupun salah. Tapi kalau kepada bapak dua kan gak rajin gitu, bapak-bapak gitu ya, gak usah ya, gak usah gak rajin. Tanggal surat ini gak usah ini, tanggal surat khusus surat keputusan yang kita tulis di bagian bawah. Jadi kalau surat itu semuanya di atas Pak. Ya, surat undangan itu kan di atasnya pakai tanggal di kanan. Tapi kalau SK surat keputusan itu pasti di bawah. Surat instruksi, surat mandat itu pasti di bawah. Si Amis tanggal sekian ketua panitia. Kalau surat di atas, si Amis tanggal sekian kepada yang terhormat gitu ya. Maaf ya, bukan saya ngajarin, kita sharing ya. Saya sharing. Kemudian pengirim surat. Surat itu kan dikirim. Berarti siapa yang akan menandatangani? Setiap surat harus memberikan jelas pengirim dan penanggung jawab surat. Harus ada yang nanda tangan. Hati-hati di surat jangan ada kata-kata TTD atau cap ditandatangani. Ya, surat. Nah, bagaimana kalau sifatnya organisasi? Saya katakan, kalau surat biasa atau SK itu organisasi tetap harus dua, ketua dan sekretaris. Karena bentuknya punya organisasi, ya, organisasi pengurus Hamidah, bahasa juga pengurus kok. Berarti ditandatangani oleh beda dengan pimpinan. Bapak sebagai pimpinan pondok pesantren cukup Bapak aja, nggak usah pakai sekretaris. Ya, karena ini kan cuma pimpinan kan nggak punya sekretaris, nggak berdampingan. Tapi kalau misalnya sebuah organisasi itu tetap harus matching ketua sekretaris. Stempelnya di mana? Yang penting stempel itu kena ke tanda tangan sekretaris, agak pinggir ke sekretaris. Yang punya stempel sekretaris bukan ketuanya. Kebalikan. Biasanya kita di ketua yang lebih tinggi enggak. Tapi stempel adalah di sekretaris. Makanya hati-hati Pak. Jadi Bapak jadi sekretaris bisa mewakili ketua. Bapak bisa mencairkan uang kalau sekretaris. Bendahara jatuh ini uang, tapi dia nggak bisa mencairkan. Nah, lanjut. Pak, boleh ada pertanyaan satu? Penyimpanan sekretaris dan ketua antara kiri dan kanannya yang tepatnya sekretaris kan di kanan, ketua di kiri. berarti stempel ya. Sama dengan di tengah gitu ya? Apa? Stempel di tengah-tengah antara ketua dan sekretaris. Stempel itu kan menandatangan sebenarnya ya. Stempel itu adalah mengesahkan tanda tangan itu. Coba lihat setiap stempel pasti kena ke tanda tangan kok. Ya walaupun agak pinggir dikit lah gitu. Kalau di tengah sebenarnya nggak ada sih Pak. Nggak ada, di jelajah nggak ada sebenarnya. Ya. Pengirim surat sudah jelas. Tulisan pengirim pada saat tertentu. Tulisan pengirim kalau kritik secara sistematik tidak boleh disingkat. Ketua umum. Saya sebutkan ya. Kalau suratnya satu lembar,
himpunan alumni di tahun pengurus wilayah. Di bawahnya cukup dengan ketua. Udah ada di atas. Saya ulangi, kalau suratnya cuma 1 lembar, penanda tangan gak usah disebutkan lagi identitas surat. Di atasnya udah ada kop surat, ya. Di bawah jangan lagi double boros. Cukup ketua umum. Di atasnya kan udah pengurus wilayah. Di bawahnya langsung ketua umum. Tapi kalau suratnya lebih dari 1 lembar, berarti kan tanda tangannya nanti di halaman 2. Itu harus ditulis sebelum tanda tangan pengurus wilayah Ciamis. Ini sekretaris ketua. Perbedaannya itu Pak, antara 2 lembar dengan 1 lembar. Bisa dimengerti ya? Kita tidak suka api padahal salah paham. Nama ketua umum dan sekretaris umum ditulis dengan huruf kapital di bawah jabatan ketua umum. Ya, namanya hurufnya kapital. Jelas salah baik seperti masyarakat baik gitu. Ya, ketuanya kecil kan? Di sininya Kiai Haji, kita sepakat huruf besar yang di bawahnya. Ya. Lanjut. Pada ruang antara nama dan tanda tangan ketua umum dan sekretaris umum dibubuhkan stempel dengan menutup sebagian tanda tangan sekretaris umum atau sekretaris. Jelas salah dan benar ya. Tembusan. Setiap surat isinya perlu harus diketahui oleh pihak instansi lain, harus ditembuskan kepada pihak instansi bersangkutan. Ada tulisan tembusan, terserah ambil tembusannya mau kemana. Kalau Bapak bikin undangan kepada anggota, tidak ada masalah Pak. Tembusan kepada pengurus pusat. Tembusan itu adalah pemberitahuan sama. Jadi kalau Bapak bikin surat apa, ya, tidak ada masalah Pak. Tembusan pengurus wilayah itu yang lebih atas, tembusannya lebih atas ya. Setiap alhamidah yang punya hubungan internal dan struktural organisasi harus memberikan tembusan kepada pengurus setingkat. Ini ya, sekali lagi, setiap surat hamidah yang punya hubungan internal dalam struktural organisasi harus memberikan tembusan kepada pengurus setingkat maupun lembaga yang terkait. Koordinator bikin surat berarti tembusannya wilayah bikin surat ini. Beda dengan struktural kepada camat, tembusan camat itu beda dari gitu ya. Kemudian khusus surat keputusan harus tembusan kepada pimpinan umum pondok pesantren, mintahul, udah. Kalau SK, Bapak ngangkat apa jadi SK? Ketua umum apa dari apa? Bisa jadi itu. Sepakat kan? Gitu ya. Kemudian pengasihan surat. Saya lengkap kalau di bawah ini saya lengkapin gitu ya. Kalau sekretariat mau, gak ada masalah sebenarnya. Setiap surat keluar harus dibuat arsip file sebagai organisasi. Pembuatan surat bisa dengan fotokopi, tindasan dengan kertas karbon atau berupa file digital. Boleh file digital, boleh karbon. Arsip surat bukan cari, tapi ambil. Ciri arsip adalah bukan cari, tapi ambil. Bapak kalau jadi pimpinan ke anak buah ke sekretariat, bukan cari surat dari Hamidah, bukan ambil surat dari Hamidah. Apa bedanya? Kalau cari dia nyari dulu kemana. Kalau ambil berarti dia udah tahu di mana nyimpennya. Surat masuk ya surat masuk, surat keluar ya surat keluar. Itu perbedaan cari dan ambil. Prinsip arsip adalah bukan cari lagi ya, tapi ambil. Salila lagi ngambil pasti mau hilang. Yang namanya ngambil pasti disapal tempatnya. Usahakan itu. Usahakan kita beri image ke ambil. Pembuatan arsip bisa dengan fotokopi arsip surat digunakan sebagai dokumen untuk administrasi sejahtera terdekat ganda kepentingan pengarsipan. Kalau Bapak bikin surat itu tolong bikinnya 2. Ya,
satu disampaikan, ya, satu lagi disimpan sebagai arsip. Itu surat keluar. Surat keluar ya, sebagai arsip. Biasanya kalau surat arsip itu yang disimpan itu dari stempel. Ya, bikin 2 kan, 1 stempel, 1 lagi nggak usah distempel, simpan. Bagus lagi yang 1 lagi itu ada paratnya sih. Biasanya ketua nggak mau, tapi udah orang sopi kadek ketua nanti itu kan gitu ya. Terserah lah. Yang penting jangan dulu di stempel. Maaf, bukan saya sok administrasi. Kita belajar sepakat, gitu ya. Kita belajar sepakat. Kemudian tidak diperlukan tulisan kata arsip pada tembusan. Kita ditembuskan arsip, Pak. Biasanya tembusan terakhir arsip. Sebut ke arsip nama gitu. Gak usah ditulis arsip itu udah pasti. Sehingga tulis ulang hobi sholat poin hobi, gitu ya. Hobi makan gitu. Sekarang amplop surat dikemas menggunakan amplop kecuali surat elektronik. Amplop surat berwarna putih, kita nggak pakai kuning, nggak pakai hijau. Kajian Bapak bukan percetakan depannya, kita pakai yang putih. Ukuran sampul surat disesuaikan dengan keperluan. Kepala surat pada sampul surat disamakan dengan ketentuan pada peraturan ini. Sampul surat pada amplop itu sama dengan surat. Ya, lanjut laporan. Ini panjang dari waktu jauh ini. Sedikit lagi ya. Kasihan terlalu malam. Sebenarnya ini waktunya harus di tangan dalam sudah. Laporan. Bapak bikin laporan ya. Tadi surat sudah clear ya. Kita seragamkan, kasih contohnya, kasih tata naskahnya, share. Tapi sebelum Bapak melihat contoh-contoh, misalnya nanti dulu sedikit, Pak, kenapa kayak gini? Gitu ya, bikinnya kayak gitu ya. Siap. Nanti besok pegang dulu. Fungsi laporan sebagai seperti alat untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, alat pertanggungjawaban pada memberi tugas bahan penentu kebijakan. Tujuan laporan adalah mengevaluasi masalah, memberikan maklumat, fakta, penilaian. Akhir, laporan yang ada di Bahamida. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban, terdiri dari pendahuluan, kondisi objektif, pelaksanaan program, laporan keuangan, hambatan, kesimpulan, rekomendasi penentu. Itu laporan. Bapak ngadain acara, laporan dulu. Apa gunanya, apa tujuannya, ya, kondisinya bagaimana, programnya kayak gimana, pelaksanaannya siapa, sebutkan Pak, hambatannya apa. Dalam pelaksanaan ada hambatannya, ada Pak. Pelantikan hambatannya kurang duit, Bapak itu. Ada pasti hambatannya. Yang misalnya tidak ada tindak lanjutnya mau apa, gitu ya. Dari hambatan itu, ya, faktor eksternal ya, rekomendasi. Beda lagi dengan laporan perjalanan dinas. Gak usah kayak yang tadi. Ya, saya terlalu dinas-dinasan ya, tapi gak apa-apa lah. Jadi kalau Bapak habis dari sini disuruh apa, Bapak bikin, yaitu laporan perjalanan dinas. Laporan perjalanan dinas gak usah kayak proposal, Pak. Pendahuluan aja telah dilaksanakan perjalanan dinas ke tahun Huda. Ke tahun Huda, kayak gimana, rekomendasinya gimana ya. Kemudian ini saya masih tebal-tebal lupa. Nah, ini laporan berkala sama laporan program kerja. Ini nomor urut. Laporan program kerja. Laporan kerja itu tanpa pelaksanaannya aja ya. Kemudian laporan pelaksanaan program. Ini yang mungkin kami bahas. Yang terakhir berita acara. Kalau Bapak bikin sesuatu bakal berita acara. Bapak habis rapat, ambil kesimpulan. Berita acara bikin. Berita acara itu simpel Pak. Yang penting telah dilaksanakan pada hari ini, tanggal ini, disaksikan oleh ini, isinya ini, udah selesai. Itu berita acara. Ya, kemudian stempel, ada hari, tanggal, waktu, tempat. Udah, laporan. Yang kedua, di bab 7 saya bahas tentang apa yang harus punya di sekretariat Hamida. Ya, kan tadi tujuannya ada sekretariat Hamida. Apa yang sekretariat Hamida? Hamida lagi diimakan kita ini bagi seperti ya. Pertama ada buku daftar inventaris atau judul-judul
Ulah-ulah buku nama umur. Besi nama. Inventarisnya aja Pak. Buku daftar inventaris adalah buku yang digunakan untuk mencatat barang aset organisasi. Nah, asal ayat kolom hilang nih. Nomor urut, nomor indeks, kosong kan nomor indeks kan kurang gitu. Kemudian nama satuan, jumlah barang, asal jumlah barang, pamer di kepala desa, gitu. Keterangan misalnya, keterangannya RB rusak berat, rusak ringan. Bukan komputer rumah, bukan buat apa? Biar tahu. Selama pengurus dari bapak saya punya aset ini, asup ke, namun bapak baru. Nah, dan korek kalau diasupin korek masih itu harus ada ya Pak. Yang kedua adalah buku notulen. Ketika rapat, itu notulennya kan selebak. Besok kan hilang. Bikin Pak buku tebel. Isinya untuk apa? Buku notulen ini ada nama pertemuan, hari tanggal pertemuan. Yang penting ada itu Pak. Yang ketiga waktu pertemuan, tempat pertemuan. Kemudian nama yang di bawahnya isi Pak. Apa notulennya? Kemudian ada keputusan, kemudian ditandatangani oleh penulis. Oleh penulisnya ya, itu buku notulen. Dua buku harus ada. Yang ketiga buku tamu. Bisa tamu era dan ada tangan. Bikin Pak buku tamu, buku polio. Cina terisian lah tak guna ulangnya dari gitu. Cina tulisan itu kan santri apa itu. Kan kita jangan kasih haji bahkan buku bingung akan kasih haji buku tamu berjamaah haji Cina jadi tamu kabe. Yang penting ada nomor urut, nama tanggal jam, dan saya upaya. Nama tanggal aja, hari tanggal, nama lengkap, organisasi dikaji kalau ada. Kemudian jabatan, keperluannya, utang keperluan tamu, keperluan minta sumbangan, mudah-mudahan keperluannya menyumbang, gitu ya. Kemudian tanda tangan tamu, itu utang harus ada. Dan selanjutnya daftar hadir, harus punya Pak. Daftar hadir apa? Daftar hadir itu yang penting ada nomor, nama lengkap, jabatan, alamat, tanda tangan. Nanti kasih daftar hadir. Dan biasakan daftar hadir itu bukan satu lembar, ini buku. Malah saya dengan buku tamu, dengan ukuran dengan daftar hadir disatukan, biar dia terpisah. Ya, itu bisa dibikin kayak gimana ya. Kemudian buku daftar kegiatan, ini buku daftar kegiatan itu terlalu berat ya. Daftar kegiatan itu kayak di bawah tanggal sekian, tanggal sekian, itu bisa di bawah. Yang terakhir harus punya Pak, buku keuangan apapun. Kayak itu buku keuangan buku ayat Pak. Buku keuangan kan hanya nomor nama kas aja, kas buku euro ya. Nomor kas, debit, kredit, saldo. Debit kan pemasukan, ya. Kredit pengeluaran, udah hanya itu. Tanda tangan per bulan kalau bisa mah, gitu ya. Lanjut. Yang selanjutnya bagi ekspedisi ini nggak butuh kita ya. Saya akan hapus. Ketika kita kasih surat ke OPD, ke sini misalnya, harus ada bukti isi surat udah diterima di susu, mainan dan pakai WA. Oke ya. Buku agenda ini harus punya agenda surat masuk dan surat keluar. Judulnya ayat. Boro-boro ambil wae Pak. Nomor surat sabaraha Pak Ketua. Itu hiji. Nah, dalam nomor surat biasanya Pak bisa pilih-pilih. Nomor hiji, masuk nomor 3, nomor 7. Di sini bisa ya surat tukang pokok gitu. Jadi tengah jalan kalau cuma teknis ya. Buka agenda surat masuk itu ada nomor surat, tanggal surat, tujuan, perihal. Ini ya, catatan disposisi. Pengarsipan itu tadi terserah mau bentuknya kayak gimana, disposisi gimana, stempel. Sekarang ke pasal 46 pasal cepat saya. Stempel adalah cap simbol organisasi untuk melegalisasi surat-surat. Ya, stempel berlaku secara nasional dipakai pengurusan, berlaku urusan kok berbeda-beda. Ya, stempel berbentuk bulat dengan ukuran 3,5 cm. Ketahui saya ukurannya. Tepat di tengah terdapat ya. Ini
Ini saya mau baca yang di stempel tadinya. Stempel kita itu yang tadi lama hamidah dan umur kan itu. Kita belum minta ini. Kami mau ajukan ya. Stempelnya cuma gitu kan. Terlama hamidah. Di lingkaran atas bertulisan Nurul Huda yang tulis dengan huruf kapital. Ya. Kemudian di antara tulisan guna dengan nama tingkatan kepengurusan. Kenapa ada Mangun Jaya, Tasikmalaya? Di situ berita muda terlalu banyak Pak. Mana kayak Mangun Jaya? Namun daerah atau posisi koordinator Ciamis 3 di bawahnya ya. Bapak kita rapat dari Cai. Oke ya, warna kita stempel warna biru ya. Format dan bentuk stempel terdapat dalam lampiran. Kayak gitu Pak, 40 warna biru apa sih? Hijau ya. Ya udah kita lupa ini kan baru satu pasti nggak perlu pisahkan ya. Nah itu Pak, kayak bentuk-bentuk ini. Nah yang kedua, saya juga sedang menyusun yang dinamakan tata cara pelantikan. Saya tidak ngerti pelantikan itu kayak gimana. Saya mau usahakan besok, kayaknya bukan besok saya usahakan. Tapi saya mau sosialisasikan, karena sebelum misalkan sosialisasikan tata cara pelantikan. Pertama, fungsi pelantikan, yang kedua tata. Pengucapan dari pengurus pusat dilakukan oleh semua personal pengurusan pusat bagi pelantikan. Pengucapan dari pengurus pusat oleh pimpinan umum. Ini pelantikan. Kemudian penjadian naskah dari pengurus terlampir. Kemudian kelengkapan pelantikan, bendera merah putih, bendera, mimbar. Kemudian ketua umum. Kalau pelantikan nanti bagian nanti ya. Itu mungkin sebagainya. Dan yang saya wanti sekarang, hari ini saya ingin dapat data nama ini tugas